Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan membawakan materi tentang Streeter Phelps dan juga neraca massa. Untuk materi pertama tentang pola sebaran konsentrasi oksigen terlarut pada parit Tokaya dengan menggunakan metode Streeter Phelps. Next. Oke, adapun anggota kelompok kami bisa dilihat pada layar. Next. Ini outline yang akan kami bawa pada siang hari ini. Yang pertama itu ada pendahuluan, metodologi, pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Next. Untuk pendahuluannya sendiri, bisa di next, ya. Oke, untuk pendahuluannya yang pertama di sini kita menggunakan parit Tokaya sebagai objek dalam penelitian kali ini, di mana parit Tokaya ini merupakan parit saluran drainase primer yang ada di daerah kota Pontianak dengan memiliki fungsi sebagai menampung dan mengalirkan air hujan, juga menampung dan mengalirkan air limbah dari wilayah sekitar, sehingga parit Tokaya ini memiliki peran fungsi penting untuk masyarakat sekitar. Lalu yang akan diamati pada penelitian kali ini, yang pertama itu ada perubahan konsentrasi DO dan peningkatan DO akibat turbulensi sungai. Lalu, untuk mengetahui kondisi kualitas air di saluran drainase dan hubungannya terhadap konsentrasi DO, pada penelitian ini akan menggunakan metode Streeter Phelps yang akan dibahas di pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Iya baik, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Nah, penelitian ini tuh dilakukan selama 5 bulan dengan 4 tahap. Bisa di next. Nah, jadi tahap pertama itu adalah persiapan pendahuluan, itu terdiri dari studi pustaka mengenai objek yang diteliti serta observasi awal untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian. Yang selanjutnya itu ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisis data, yang keempat ada penerapan Streeter Phelps. Bisa di next. Nah, di sini pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini berupa data sekunder dan juga data primer. Nah, data sekundernya itu dikumpulkan dari data berupa dokumen hasil penelitian pihak lain maupun literatur lain. Selanjutnya itu ada data primer. Nah, data primer ini berupa data struktur kondisi saluran, dimensi saluran, kecepatan aliran pada saluran, serta kualitas air saluran drainase parit Tokaya. Nah, pengambilan data ini dilakukan di 11 titik di sepanjang aliran parit Tokaya. Nah, selanjutnya itu untuk parameter yang diamati pada jurnal ini tuh ada suhu, pH, kekeruhan, DO, dan juga BOD. Nah, untuk analisis data kualitas air ini, prosesnya itu dilakukan untuk masing-masing parameter dengan cara membandingkan dengan klasifikasi mutu air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 3 September 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air bagian daftar persyaratan kualitas air bersih. Nah, selain itu juga dilakukannya analisa untuk mengode terhadap konsentrasi oksigen terlarut pada parit Tokaya ini. Nah, yang selanjutnya itu ada penerapan model matematika Streeter Phelps. Nah, model matematika ini mengacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai defisit oksigen serta menggambarkan untuk pola sebaran konsentrasi oksigen terlarut di perairan itu dengan metode Streeter Phelps. Nah, bentuk persamaannya itu bisa dilihat pada slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bit. Oh, baik, selanjutnya pembahasan. Mungkin bisa langsung di next. Ya, jadi dari hasil penelitian ini didapatkan grafik kekeruhan perbandingan antara kekeruhan dengan konsentrasi DO, di mana terbagi menjadi dua, yaitu pada saat kondisi surut dan kondisi pasang. Nah,
Gambar ini menunjukkan bahwa peningkatan kekeruhan itu memberikan pengaruh pada penurunan konsentrasi oksigen terlarut di parit Tokaya pada saat kondisi surut. Sedangkan pada saat kondisi pasang, kekeruhan ini tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap perubahan konsentrasi oksigen terlarut. Kemudian untuk meningkatkan oksigen terlarut terdapat beberapa faktor lain seperti faktor pengenceran dan kecepatan aliran pada saat kondisi pasang. Next. Selanjutnya, grafik keterkaitan antara BOD dengan konsentrasi DO, di mana terbagi juga menjadi dua kondisi, yaitu kondisi pasang dan kondisi surut. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai BOD mengakibatkan penurunan konsentrasi oksigen terlarut di parit Tokaya dari arah hulu ke arah hilir pada saat kondisi surut. Sedangkan pada saat kondisi pasang, peningkatan nilai BOD ke arah hulu mengakibatkan penurunan konsentrasi oksigen terlarut ke arah hulu pada parit Tokaya. Next. Kemudian data yang didapatkan pada saat kondisi pasang seperti berikut dan pada saat kondisi surut seperti berikut. Nah, dari data ini mengalami perbedaan. Next. Selanjutnya contoh perhitungan Stater Phillips pada saat kondisi surut. Untuk mengetahui defisit oksigennya dengan rumus KD dikali LA per KR dikurang KD dikali eksponen min KD X per V dikurang eksponen min KR X per V. Kemudian ditambah dengan DA dikali eksponen min KR dikali X per V. Data-data yang sebelumnya dimasukkan ke dalam rumus ini sehingga didapatkan nilai defisit oksigennya sebanyak 2,95. Next. Nah, selanjutnya contoh perhitungan pada saat kondisi pasang. Untuk mengetahui defisit oksigennya, rumusnya sama seperti sebelumnya, menggunakan metode Streeter Phillips, yaitu dengan rumus D sama dengan KD dikali LA per KR dikurang KD dikali eksponen min KD dikali X per V dikurang eksponen min KR dikali X per V, kemudian ditambah dengan DA dikali eksponen min KR X per V. Data-datanya dimasukkan ke dalam rumus berikut sehingga didapatkan nilai 5,23. Next. Oke, baik. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Bisa di next. Dari pembahasan kita dapat ketahui bahwa pada suhu sendiri untuk rentang dari 25 sampai 29 derajat Celcius suhu ini memenuhi baku mutu baik pada saat pasang maupun surut. Lalu untuk pH-nya sendiri pada parit Tokaya ini pH air termasuk yang asam dengan pH di bawah dari 7 pada pasang maupun surutnya. Nah, tapi meskipun dengan pH asam masih tetap memenuhi baku mutunya. Lalu untuk BOD dan DO-nya sendiri juga pada saat pasang dan surut masih tetap memenuhi baku mutu. Untuk kekeruhan atau turbidity-nya pada saat surut itu di bawah baku mutu, tapi pada saat pasang itu di atas baku mutu atau tidak memenuhi baku mutunya. Lalu untuk penerapannya, tata guna lahan dan aktivitas yang ada mempengaruhi kualitas air di sepanjang saluran dan streeter taps, menghasilkan persamaan defisit oksigen yang dapat digunakan pada sembarang titik baik pada saat pasang maupun surut. Next. Oke, selanjutnya akan masuk ke materi neraca massa. Oke, selanjutnya adalah studi kasus menghitung debit PA dengan metode neraca massa. Nah, jurnal yang kami ambil berjudul Model Perhitungan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Danau dan Waduk, yang mana jurnal ini ditulis oleh Badrudin Mahbub. Adapun outline pembahasan, yang pertama itu pendahuluan, lalu ada metode, yang ketiga ada pembahasan, dan juga yang keempat ada kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah pendahuluan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa waduk adalah suatu penampungan air yang mana berfungsi untuk menyimpan air. Dan di sini bentuknya seperti kolam, baik secara buatan maupun alami.
Nah, ternyata di waduk sendiri itu tidak hanya berfungsi sebagai penyimpan air saja, tetapi bagi masyarakat sekitar, waduk digunakan untuk menternak ikan. Nah, menternak ikan ini tidak jauh-jauh dari yang namanya pakan ikan, di mana pakan ikan sendiri itu ternyata mengandung unsur nitrogen dan juga fosfor yang banyak. Dan hal ini jika jika dimasukkan ke dalam air secara berlebihan akan menyebabkan terjadinya amonia sulfida dan juga nitrit, yang mana hal ini memberikan faktor pendorong terjadinya eutrofikasi dan juga BOD yang meningkat, sehingga kandungan oksigen yang ada pada air akan semakin menurun dan menyebabkan terjadinya blooming alga pada waduk. Untuk itu perlu adanya suatu metode pengendalian pencemaran yang mana dapat menggunakan metode DTBPA. Dengan metode DTBPA dihitung secara benar dengan menyesuaikan kembali penetapan baku mutu air agar hasil perhitungannya sesuai dengan kondisi hidrodinamika waduk atau danau. Selanjutnya adalah metode penelitian, yang mana penulisan dan penelitiannya mungkin bisa dijelaskan oleh Hasriel. Oke, untuk metode penelitian, untuk penulisan itu menggunakan metode deskriptif agar metode serta langkah-langkah perhitungan dalam menentukan daya tampung beban pencemaran air pada waduk atau danau dapat dijelaskan secara lebih detail dan efektif. Selain itu juga penelitian studi kasus penerapan metode DTBP juga dibahas dalam kajian ini. Adapun jenis data dan parameter serta diagram alur penentuan DTBP dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk diagramnya akan saya jelaskan sedikit, yang mana diagram ini mencakup bagaimana cara untuk menghitung daya tampung beban pencemaran air. Nah, sebelum melakukan perhitungan, itu terlebih dahulu untuk mengetahui sumber dan juga beban pencemarnya. Nah, di sini sumber dan pencemar bebannya ada dari penduduk, pertanian, peternakan, industri, dan juga erosi dan pelumpuran, di mana sebelum beban pencemarannya masuk ke dalam sungai, dilakukan perhitungannya terlebih dahulu, dan di sungai ini kita juga harus mengetahui debit air atau aliran yang ada pada sungai untuk bisa menghitung daya tampung perairan sungai. Nah, setelah itu kita juga harus menentukan pemanfaatan air atau BMA yang ada pada danau, dan juga morfologi dan hidrologi danau atau waduk. Nah, di dalam danau sendiri ternyata juga sering digunakan untuk budidaya ikan, yang mana di dalam budidaya ikan ini akan menghasilkan limbah budidaya ikan. Nah, setelah itu bisa dianalisis daya tampung beban pencemaran airnya berdasarkan sumber beban pencemarnya. Selanjutnya adalah pembahasan, dijelaskan oleh teman saya, Rudolf, silakan. Terima kasih, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya. Ya, itu pembahasan pertama di situ tanpa budidaya perikanan KJA di Kabupaten Bandung yang ada, dan hasil yang didapatkan pada situ yang ada di Bandung ini seperti yang ada di tabel yang ada di layar. Mungkin bisa next. Ya, jadi untuk mendapatkan hasil data yang ada pada tabel sebelumnya itu dapat ditentukan dengan cara seperti yang pertama, yaitu untuk mencari kedalaman rata-rata yang saya ambil contoh perhitungannya itu pada situ Ciloenca, yaitu dengan rumus Z sama dengan 100 kali V per A yang didapatkan hasilnya 6,39 M, dan kemudian mencari laju aliran yaitu dengan rumus rho dikali rho sama dengan Q0 per V yang didapatkan angkanya yaitu sebesar 13,52 tahun. Kemudian yang ketiga adalah mencari das
dengan rumus seperti yang ada di layar, yaitu P das sama dengan PSTD dikurang PI ditambah PD, yang didapatkan hasilnya 29 mg per meter kubik. Kemudian yang terakhir untuk mencari alokasi beban, yang dimana juga untuk mencari alokasi beban ini diperlukannya nilai R dan L. Dan untuk mendapatkannya, yaitu untuk nilai R dengan rumus 1/1 ditambah 0,747 dikali rho pangkat 0,507, yang didapatkan hasilnya R-nya sama dengan 0,26 P. Kemudian untuk mencari L dengan menggunakan rumus PSTD dikali Z dikali rho dibagi dengan 1 dikurang R, yang didapatkan hasilnya sebesar 3.518. Dan kemudian untuk mencari LA menggunakan rumus LA sama dengan L dikali A, yang dimana didapatkan hasilnya yaitu 6,123. Dan setelah dilakukannya perhitungan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penggunaan model DTBPA Danau untuk situ-situ yang ada di Kabupaten Bandung ini, semua situ di Kabupaten Bandung dipertahankan kualitas airnya pada keadaan oligotrofik dan mesotrofik. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan untuk bagian pembahasan, yaitu terutama untuk bagian DTBPA Danau Lido tanpa budidaya perikanan. Yang mana untuk poin kedua ini terletak di Danau Lido, yang mana Danau Lido ini terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Maksud saya Sulawesi Tengah. Nah, bisa dilihat di sini, ini merupakan tabel karakteristik dari Danau Lido, yang mana di Danau Lido sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Danau Lido eutrofik dan Danau Lido mesotrofik. Untuk karakteristik bagian morfometri, jika dilihat dari tabel, tidak ada perbedaan signifikan dari kedua Danau Lido. Namun, untuk kualitas air, contoh untuk bagian standar parameter, terdapat perbedaan yang sangat signifikan, seperti untuk Danau Lido eutrofik, untuk standar parameternya, dia sebesar 100 mg per meter kubik. Sementara untuk Danau Lido mesotrofik, untuk standar parameternya sebesar 30 mg per meter kubik. Lalu untuk total DTBPA-nya untuk Danau Lido eutrofik, dia sebesar 127.657 kg P per tahun. Lalu untuk Danau Lido mesotrofik, DTBPA-nya sebesar 38.297 kg P per tahun. Nah, untuk bagian potensi beban DTA, secara rata-rata tidak ada perbedaan, namun untuk PPA persennya terdapat perbedaan dari kedua Danau Lido. Untuk Danau Lido yang eutrofik, untuk PPA persennya sebesar 0%, lalu untuk yang Danau Lido mesotrofik, PPA persennya sebesar 60,87%. Next. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk bagian tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pemodelan DTBPA di Danau Maninjau, Provinsi Sumatera Barat. Di sini ada grafik perkembangan budidaya ikan KJA, keramba jaring apung di Danau Maninjau dari 2004 hingga 2009, di mana terlihat dari grafik di 2005 sendiri, di 2006 sendiri meningkat pesat sampai 2 kali lipat dari 2005, kemudian meningkat kembali di 2009. Next. Berikut adalah peta sebaran keramba jaring apung di Danau Maninjau, yang mana yang warna hijau adalah yang di peta yang warna hijau itu adalah sebaran keramba jaring apungnya. Next. Ya, dari peta sebaran tadi dapat dilihat ternyata peta keramba jaring apung di Danau Maninjau ini sangat banyak, jadi memberikan dampak yang juga luar biasa ke Danau Maninjau itu sendiri. Jadi kualitas air Danau Maninjau ini tidak memenuhi status eutrofik karena kadar parameter fosfor yang tinggi akibat besarnya pencemaran dari perikanan KJA ini sendiri. Jadi kalau baku mutu airnya nggak berstatus eutrofik, maka jumlah beban pencemar pada saat ini harus diturunkan. Sebaliknya, status kualitas dari danau alami ditentukan oleh eutrofik dan mesotrofik. Nah, karena kondisinya ini
mata pencarian di daerah Danau Meninjau ini sendiri adalah perikanan. Jadi mau nggak mau memang dikuranginnya nggak bisa banyak gitu. Untuk memenuhi baku mutu airnya aja bisa diturunkan sebanyak 7,4%. Nah, sumber beban pencemar terbesar dari limbah KJA dapat dikendalikan mengurangi jumlah KJA dari 10.000 jadi 2.000 kayak gitu. Nah, terus sumber pencemar lainnya itu ada dari limbah pupuk. Nah, jadi bisa diubah dengan mengkonsumsi pupuk buatan dan menggantikan dengan pupuk organik atau kompos. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pada Halim, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan karakteristik pada Waduk Dharma, Jatiluhur, Saguling, dan Cirata. Bisa dilihat pada tabel, Waduk Dharma dilakukan pembangunan pada tahun 1952 dengan elevasi 670 meter dengan luas sebesar 397 hektar. Kemudian memiliki kedalaman maksimal yaitu 14 meter dengan volume 0,004 km kubik. Adapun pada Waduk Dharma ini dilakukan pemanfaatan yaitu untuk air baku, perikanan, kemudian juga ada pertanian serta untuk pariwisata. Namun pada Waduk Dharma ini tidak adanya PLTA. Kemudian untuk Waduk Jatiluhur dilakukan pembangunan pada tahun 1967 dengan elevasi 111 meter dengan luas lahan 7.780 hektar dengan kedalaman maksimal 90 meter dan volumenya sebesar 2,97 km kubik. Kemudian pada Waduk Jatiluhur ini dilakukan pemanfaatan untuk selain air baku, perikanan, pertanian, juga dilakukan pemanfaatan untuk listrik atau PLTA, serta pengendalian banjir dan pariwisata. Nah, pada Waduk Jatiluhur ini terdapat PLTA dengan daya 150 MW. Kemudian pada Waduk Saguling ini didirikan pada tahun 1988 dengan elevasi 645 meter dan memiliki luas 4.869 hektar dengan kedalaman maksimal 90 meter dan volume 0,93 km kubik. Dengan pemanfaatan untuk air baku, juga perikanan, serta juga adanya listrik atau PLTA dan pariwisata. Pada PLTA memiliki daya sebesar 700 MW. Pada Waduk Cirata sendiri dibangun pada tahun 1996, memiliki elevasi 200 meter dan luas 6.200 hektar, serta kedalaman maksimal 106 meter dengan volume 2,16 km kubik. Pada Waduk Cirata ini dilakukan pemanfaatan untuk air baku, perikanan, listrik atau PLTA, dan pariwisata. Adapun PLTA sendiri memiliki daya sebesar 500 MW. Oke, bisa dilanjut mungkin next. Nah, dapat dilihat bahwa jumlah keramba jaring apung budidaya ikan di Waduk Saguling, Cirata, Jatiluhur, dan Waduk Dharma. Dapat dilihat pada diagram bahwa jumlah KJA yang paling tertinggi adalah pada Waduk Cirata sebesar 50.000 pada tahun 2008. Sedangkan jumlah KJA awalnya hanya sebesar 5.000. Next. Bisa dilihat juga bahwa ini merupakan peta sebaran keramba jaring apung. Pada gambar 6 adalah peta sebaran keramba jaring apung di Waduk Jatiluhur. Sedangkan untuk gambar 7 peta sebaran KJA di Waduk Saguling. Oke, next. Kemudian untuk gambar 8 ini adalah peta sebaran KJA di Waduk Dharma. Dan pada gambar 9 merupakan peta sebaran KJA di Waduk Cirata. Bisa dilihat bahwa memang pada Waduk Cirata ini memiliki jumlah keramba jaring apung terbanyak seperti yang bisa kita lihat di peta. Oke, next. Baik, selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan danau dan waduk memerlukan pengelolaan untuk kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian ekosistemnya, terutama pengendalian pencemaran air yang memasuki perairannya. Dan pengendalian pencemaran air danau dan waduk memerlukan informasi sumber
dan beban pencemaran air dan daya tampung beban pencemarannya. Antara lain menggunakan metode pemodelan DTPA, danau permodalan DTBPA, danau dan waduk memerlukan kajian tentang karakteristik morfometrinya serta peraturan yang terkait dengan baku mutu air serta status trofiknya. Selanjutnya adalah perlu dikembangkannya pemodelan yang lebih spesifik sesuai dengan keperluannya serta sesuai dengan jenis dan karakteristik danau dan waduk. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.